Halo teman-teman, selamat datang di channel Made Life. Setiap orang tua tentu berharap sang buah hati dapat tumbuh dan berkembang dengan normal dan juga sehat. Untuk mencapai hal tersebut, tentu dibutuhkan asupan gizi dan nutrisi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan anak. Namun terkadang asupan yang masuk ke tubuh anak tidak sesuai dengan kebutuhan gizi hariannya. Hal ini dapat disebabkan karena anak yang memilih-milih makanan tertentu ataupun karena pola makan anak yang tidak teratur. Jika hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama tanpa disadari, dapat menyebabkan anak mengalami kurangan gizi. Dan kondisi ini cukup berbahaya karena dapat menyebabkan gagal tumbuh pada anak. Oleh karenanya, penting bagi para orang tua melindungi anak dari penyebab-penyebab yang dapat membuat anak kekurangan gizi. Dan bukan tidak mungkin penyebab tersebut mungkin menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak. Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya ya. Kebiasaan sepele yang dapat menyebabkan anak mengalami kurang gizi. Yang pertama, suka memilih-milih makanan atau picky eating. Suka memilih-milih makanan merupakan kebiasaan umum yang sering dilakukan oleh anak-anak. Namun, jika hal ini dibiarkan begitu saja dan setiap hari ia hanya mengkonsumsi jenis makanan yang sama, maka lama-kelamaan anak dapat mengalami kurang gizi. Penelitian menunjukkan bahwa anak mengalami kekurangan asupan kalori lemak dan protein harian sehingga menyebabkan pertumbuhan berat dan badannya terhambat. Agar mencegah anak menjadi pemilih-pemilih makanan, biasakan anak untuk mencoba berbagai macam makanan dengan variasi rasa dan tekstur sejak dini. Selain itu, jangan langsung hentikan proses pengenalan makanan baru ketika anak menolak dan tidak menyukainya. Karena umumnya si kecil baru bisa menerima dan menikmati makanan baru ketika sudah mencobanya bahkan sebanyak 10 hingga 15 kali. Yang kedua, kebiasaan mengemut makanan. Kebiasaan mengemut makanan dapat mengakibatkan penurunan asupan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Kondisi ini pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan hingga status gizi anak. Olehnya, karena bantuan anak ini untuk menghentikan kebiasaan mengemutnya ya, batasi waktu makan anak dan hindari dari hal-hal yang mendistraksinya pada saat makanan yang membuat anak menjadi mengemut makanannya seperti menonton TV atau gadget. Yang ketiga, interaksi yang kurang harmonis. Pada waktu makan, anak pemberian makanan tidak hanya tentang menyuapkan makanan ke dalam mulut, melainkan ada proses pembelajaran dan pemberian kasih sayang. Seringkali orang tua luput akan hal ini, sehingga pemberian makanan hanya bertujuan untuk membuat perut si kecil kenyang. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi anak untuk makan dan jika semakin ekstrim dapat menyebabkan terjadinya kurang gizi. Agar anak semangat makan, ibu-ibu semuanya dapat menerapkan metode responsive feeding. Nah, di sini kalian dapat menyuapi si kecil sambil melakukan kontak mata dan mengajak anak berkomunikasi agar anak mendeskripsikan rasa makanan dan apresiasi saat ia mengunyah makanan sampai lembut dan menghabiskan makanannya. Dan di sini juga ajari anak untuk bersyukur atas rezeki makanan yang Allah berikan. Yang keempat, nafsu makan anak yang sangat rendah. Anak yang kehilangan nafsu makan dapat membuatnya menjadi tidak mau makan. Nah, gerakan tutup mulut kondisi ini tentu dapat menyebabkan asupan nutrisi harian si kecil menjadi kurang.
Kurangnya asupan nutrisi yang dibutuhkan anak dalam waktu dan tidak mendapatkan penanganan yang serius tentu dapat menyebabkan status gizi buruk pada anak. Nah, salah satu penyebab anak kehilangan nafsu makan yang perlu kalian waspadai adalah jadwal makan yang tidak konsisten. Jangan sampai waktu makan utama terlalu dekat dengan pemberian snack. Jangan biarkan anak makan saat perutnya masih kenyang. Ini akan membuatnya semakin susah untuk makan. Nah, itu dia teman-teman, beberapa hal yang menurut kalian mungkin sepele ya, yang ternyata dapat menyebabkan anak mengalami kekurangan gizi. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.